Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin afdhalidz dzakirin wa sayyidisy syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa qaidil gurral muhajirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lupa kita bersyukur senantiasa kepada Allah dikarenakan begitu kuatnya iman kita dan begitu kita merasakan nikmat yang Allah berikan pada kita, khususnya di subuh hari ini. Bisa sholat berjamaah subuh adalah kenikmatan yang luar biasa. Semoga ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Juga salawat disampaikan senantiasa pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya untuk para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita termasuk pengikut yang setia. Setia setiap subuh ada pengajian, setia. Saya baru teringat di perjalanan Pak bahwa mau praktek baca Quran hari ini ya. Tapi karena satu lain hal, tadinya kan mau ditayangkan pakai InFocus untuk melihat dulu sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran ya. Bahwa bisa nggak kita baca Quran, sampai di mana kita baca Qurannya, dan tentunya puncaknya adalah sampai di mana pemahaman kita dalam mengamalkan Al-Quran. Hari ini mungkin akhirnya menjadi sebuah pengantar saja, dimulai dari surah Al-Qamar ayat ke-17, yang nanti dalam surat Al-Qamar itu ayat ini diulang 4 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya. Tentunya masih umum ketika Allah menyatakan memudahkan, dan Allah yang menyatakan memudahkannya. Apa yang dimudahkan berurusan dengan Al-Quran. Apa saja tentunya yang berhubungan dengan Al-Quran. Dari mulai belajar membaca Al-Qur'annya sampai mempraktekkan Al-Qur'an itu sendiri. Saya katakan sampai mempraktekkan Al-Qur'an karena sudah disampaikan bahwa Al-Qur'an kan hudan, petunjuk. Hudalinas secara umumnya, hudalil muttaqin secara khususnya. Artinya petunjuk ya harus dipraktekkan Quran. Nah, secara umum dari mulai belajar sampai kepada mempraktekkan Al-Quran itu adalah tidak ada yang susah, karena Allah yang memudahkannya. Jadi ketika ada seorang muslim di antara kita misalkan merasa sulit belajar baca Quran, merasa sulit membaca Al-Quran, merasa sulit memahami Al-Quran, merasa sulit mempraktekkan Al-Quran, bukan Al-Quran yang sulit sebenarnya, tapi kita menyusahkan diri sendiri, menyulitkan diri sendiri berurusan dengan Al-Quran. Yang pernah saya sampaikan, misalkan salah satu kesulitan kita dalam berurusan dengan Al-Quran adalah urusan waktu. Nggak ada waktu Pak, nggak sempet. Yang kenyataan dalam kehidupan kita begitu, segala nggak sempet, nggak punya waktu, sibuk gitu.
Kenapa demikian? Ya, waktu sendiri kan punya Allah. Luang waktu dan tidaknya, atau luang waktu dan sempitnya waktu kita itu urusan Allah. Yang menyempitkan, yang meluangkan waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita meninggalkan Allah dengan perasaan tidak punya waktu, disitulah bahwa Allah pun akan menyempitkan waktu hambanya. Inna dzanni abdi bi, kira-kira begitu. Sesungguhnya prasangka hambaku, prasangka aku sama dengan prasangka hambaku. Saat orang mengatakan bahwa saya nggak sempat, saya nggak mungkin, disitulah prasangkanya. Bahwa waktunya sempit, saya nggak mungkin, saya nggak sempat. Ya Allah membuat dirinya memang nggak sempat. Sempit segala kehidupannya. Padahal sekali lagi Allah sudah, kalimat yasarna atau kalimat yusr itu banyak diulang-ulang. Di antaranya ini. Dalam ayat lain misalkan Allah tuh yuridullahu bikumul yusra. Allah tidak menghendaki, ya, yuridullahu bikumul yusra, bahwa Allah menghendaki kehidupan kalian itu mudah. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kehidupan kalian itu sukar. Sekalipun Allah menurunkan kesulitan atau kesukaran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sini mah 2 kali diulang-ulang. Maka sesungguhnya bersamaan, karena pakai ma'a nih, bukan setelah. Bersamaan kesulitan itu ada kemudahan. Kalau kesulitan disebut sebuah permasalahan, bersamaan dengan masalah ada solusi. Kalau kesulitan itu berupa kesehatan misalkan, bersamaan dengan sakitnya ada obatnya, ada penyembuhnya. Artinya Allah tidak membiarkan segala kehidupan kita ini mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi bahwa ketika kita merasakan ada kesulitan-kesulitan khususnya dalam Al-Quran, itu karena kita yang membuat kita sulit. Bulan lalu sudah disampaikan bahwa ya, salah satu kesulitan dalam belajar Al-Quran, ya, mengucapkan huruf-hurufnya. Kalau huruf Latin disebutnya huruf alfabet gitu. Dalam Al-Quran atau bahasa Arab, karena Al-Quran berbahasa Arab, disebutnya huruf hijaiyah. Sebenarnya itu juga gitu kan. Bahwa cara pengucapan huruf pun juga tidak jauh berbeda, sama persis. Kalaupun ada bedanya, orang sekarang bilang mah beti, Pak, beda tipis gitu. Bahkan kalau kita lihat huruf-huruf hijaiyah, ada berapa hijaiyah, Pak? 28. Bagi yang versi 28. Ada yang menyebutkan 29, ada yang menyebutkan 30. Bagi saya tidak ada masalah, karena nggak ada perbedaan yang signifikan. Yang menyebut 28 huruf hijaiyah biasanya lam alif dan hamzah itu tidak masuk, atau hamzah dan alif itu satu. Bagi yang 29 alifnya ada, hamzahnya ada, tapi lam alifnya nggak ada. Bagi yang huruf hijaiyah 30, lam alif juga dimasukin. Hanya itu saja sih perbedaannya, sama-sama saja ya. Ada 28. Di antara 28 hijaiyah itu cara pengucapannya 80% sama dengan alfabet kita. Ya, hanya 20% lah kira-kira yang beti-beti, seperti sod gitu kan ya. Ya, seperti dha, beda-beda tipis. Itu pun tidak sulit-sulit amat. Kalaupun ada kesulitan tidak sempurna dalam membaca huruf hijaiyah, hanya satu yang manusia itu tidak sempurna dalam mengucapkan huruf hijaiyah, huruf dha. Hanya Rasulullah itu yang sempurna.
Ketika diklaim hanya Rasulullah yang sempurna, ya nggak usah masalah kita punya kan, nggak perlu peduli. Toh hanya Rasulullah yang sempurna, kita mendekati aja dah cukup begitu. Artinya yang lain-lain bisa, negara manapun, bangsa manapun, suku lain pun bisa gitu kan. Ya. Mudah ya dalam mengucapkannya. Yang membuat sulit ya, dalam mengucapkan tuh bukan mengucapkannya, tapi bentuk hurufnya, Pak. Ya kan? Bentuk hurufnya. Orang Arab kan sejak kecil tahu tuh huruf hijaiyah tuh, bentuknya tuh begitu. Orang Arab kalau nggak belajar huruf Latin ya nggak tahu. Coba aja orang Arab yang nggak pernah belajar huruf alfabet, begitupun orang Barat misalkan ya, orang Arab lah begitu ya, pasti susah mengucapkannya. Mengucapkan C itu susah mereka. Kenapa? Karena nggak pernah lihat awalnya. Begitupun kita kan, kita huruf kanji kan nggak tahu, Pak. Yang tahu yang belajar. Tapi orang Jepang tahu duluan kan? Karena orang Jepang belajarnya itu. Jadi bentuk-bentuk huruf yang seringkali membuat orang itu sulit. Kita biasa belajar A, tiba-tiba ada alif. Kita biasanya belajar S. Ini ada beberapa pilihan yang berbunyi mendekati S itu. Ada sin, ada shin, ada tha, ada shad. Dan huruf-huruf itu pengucapannya ya cuma satu begitu kan, nggak ada dua. Dilatenkan yang jadi dua, kayak dal yang bertitik itu kan jadi DZ kalau dilatenkan. Nah, bentuk-bentuk huruf inilah yang karena jarang dikenal, jarang dilihat bagi orang Indonesia sehingga kesulitan. Tapi ketika dia sering melihat bentuk-bentuk huruf itu, pasti dia mudah. Sebagaimana alfabet itu. Orang Arab juga dulu kesulitan, terutama generasi pertama. Karena Rasulnya dan orang Arab khususnya, secara umumnya mohon maaf, generasinya disebut generasi ummi dulu. Apa itu ummi? Tidak pandai membaca dan menulis. Artinya huruf-huruf hijaiyah itu nggak tahu juga mereka. Kalaupun ada, ya nggak bisa baca. Kenapa? Karena tidak pandai membaca menulis. Bahkan kita lihat ini satu bentuk mukjizatnya kan, Rasulullah memang sampai meninggal pun tetap tidak pandai membaca dan menulis. Padahal beliau yang guru pertama suruh belajar kepada sahabatnya, murid-muridnya untuk belajar baca dan menulis. Bahkan dalam peristiwa perang Badar sendiri kan, ketika mendapatkan tawanan dan salah satu tawanannya itu agar bisa bebas, satu syaratnya adalah dengan ngajarin orang-orang Islam membaca, menulis. Dan buktinya adalah ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, di mana masih ada belum sepakat antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy, di antaranya minta dihapuskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya, kalimat Ar-Rahman Ar-Rahimnya yang bisa dihapuskan. Karena sahabat yang lain tidak ada yang mau menghapuskan, Rasulullah bertanya, mana kalimat itu? Di mana letaknya? Tandanya memang Rasulullah tidak bisa baca, menulis. Jadi huruf-hurufnya nggak tahu. Sama ketika kita nggak bisa baca, menulis huruf Arab, baca Quran, ya nggak tahu di mana letak Bismillah. Kalau dibukain surat Al-Fatihah, kita baca, Pak. Tapi kalau belum pernah belajar Al-Quran, nggak tahu huruf hijaiyah tadi, dia nggak tahu di mana letaknya Bismillah, nggak tahu letaknya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kok bisa baca? Dah hafal. Sebagian Rasulullah kan bisa mengkhatamkan Quran dalam semalam. Ya kan Rasulullah hafal Qurannya. Ya, Rasulullah hafal Qurannya. Nah, sekali lagi bahwa kesulitan orang membaca Quran adalah karena bentuk huruf. Oleh karena dari mulai belajar, karena Allah sudah memudahkan, cara pengucapannya nggak ada yang kesulitan. Ketika pun ada yang berbeda tadi sedikit demi sedikit gitu kan, tinggal pengenalan. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya
berinteraksi dengan Quran dari mulai belajar Al-Quran sampai mengamalkan Quran cuma satu pekerjaannya, mengulang-ulang. Belajarnya diulang-ulang, membacanya diulang-ulang, menghafalnya diulang-ulang, mentadaburinya diulang-ulang, mempraktekkan pun juga diulang-ulang. Pengulangan-pengulangan itulah membuat siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu akan jadi terbiasa. Huruf al-hijaiyah tadi yang tidak bisa, tidak dikenal bentuknya, tapi diulang-ulang, dikenalkan, dibaca, dikenalkan, dibaca, lama-kelamaan dia bisa, otomatis. Dan itulah proses pertama belajar Quran itu mempelajari huruf hijaiyah sebenarnya. Bagi mereka yang dari nol yang mempelajari itu bentuk-bentuk hurufnya. Terkadang lama, sekali lagi terkadang lama ketika memang baik gurunya ataupun muridnya bercoba memikirkan sesuatu yang berat, sulit. Belajar Quran itu hak kita, tapi membuat kita bisa Al-Quran itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu nanti dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dari mulai belajar sampai kepada mempraktekannya, mulailah dengan bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya Qur'annya. Dalam adabnya nanti misalkan baca Quran itu dimulai dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berikutnya kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adab dalam berhubungan dengan Al-Quran. Kenapa dengan ta'awud? Pohon perlindungan. Kenapa harus berlindung? Dari apa berlindungnya? Karena setiap kita perlu perlindungan akan dapat gangguan-gangguan, serangan-serangan. Belajar Al-Quran saja itu merupakan senjata bagi orang beriman untuk menyerang lawan. Siapa lawannya? Ya syaitan. Kemarin ada yang bertanya, Ustaz, ayat-ayat ruqyah yang mana saja? Semua Al-Quran itu ayat ruqyah. Kalau berbicara ayat ruqyah, Al-Quran disebut penyembuh itu yang mana ayatnya? Semua ayat Quran itu penyembuh. Walaupun nanti memang ada pilihan-pilihannya gitu kan. Tetapi semua hakikatnya adalah ayat ruqyah, ayat penyembuh. Kita kalau misalkan ada yang sakit, Pak, sehingga datang ke ustadz, ke kiai bawa air, minta didoain. Atau di kita ada yang begitu nggak? Banyak orang begitu misalkan, paling tidak banyak orang begitu. Sang kiai mendoain, apa doanya? Sebenarnya kalau lebih cenderung doanya Al-Baqarah, Pak. Cuman kalau Al-Baqarah kecapean nanti. Yang capek bukan kiainya, pasien yang nunggunya itu. Biasanya Pak Kiai, ustadznya bacain apa? Al-Fatihah, Pak. Yang pendek aja. Al-Fatihah. Dibacain Al-Fatihah. Dengan tata cara yang sudah dia kenal, sudah dia punya. Di antaranya tutup botolnya dibuka. Tutup botolnya dibuka dikit, gitu kan. Walaupun tidak mesti sebenarnya. Tapi ini berhubungan dengan udara, emang kan kayak begitu. Mulai dengan ta'awud. Kenapa ketika ada orang sakit minta air, diobatin, dibacain Al-Quran? Secara fisik manusia sakit gara-gara urusannya di perut, Pak. Umumnya sakit itu urusannya di perut rata-rata. Secara psikisnya bahwa manusia sakit itu gara-gara syaitan. Dan itu berhubungan antara perut dengan syaitan. Seperti ini, Pak ya. Di perut itu bukan urusan lambung saja, Pak. Di situ ada ginjal, ada liver, bahkan ada jantung di dalam. Memang mulainya di lambung perut itu. Awal mula penciptaan manusia kan sempurna, Pak. Ini sempurna, sehat, normal.
dari mulai lambungnya sampai terus tuh sehat. Kemudian manusia mulai mengundang barang asing masuk ke dalam tubuh kan? Lewat makanan, lewat udara, lewat minuman masuk. Yang secara umumnya bahwa makanan, minuman, udara itu sehat, menyembuhkan. Kayak ada teorinya kan, kalau mau sehat makan Pak, kalau mau sehat minum, kalau sehat hirup udara segar. Ya buktikan aja Pak, pencet hidungnya, jangan menghirup udara Pak, 5 jam aja mati. Jangan kan 5 jam Pak, ya 1 menit pun mungkin gak kuat Pak. Tapi kemudian ketika makanan, minuman, udara itu berubah, siapa yang merubahnya? Manusia Pak. Karena Allah sudah menurunkannya begitu. Oksigen itu gratis, menyehatkan. Makanya rata-rata kalau ada orang yang sumpek di dalam rumah, keluar rumah, apalagi di pegunungan, tinggal segar. Kalau di rumah nggak bisa Pak, bau jengkol, gitu kan, nggak bisa. Mulai itu berubah udaranya. Kan kayak Jakarta, oh rame tiap, apalagi mau pilkada kemarin itu rame kan. Gimana memberantas polusi? Jangan ke Jakarta, Cimahi udah mulai Pak, gitu kan. Kemacetan tiap hari, apalagi yang senantiasa suka di jalanan. Orang yang jalan kaki harusnya sehat jadi tidak sehat karena menghirup udara knalpot misalkan begitu. Ya. Pepohonan sudah mulai tidak ada. Dan ada pepohonan, hujan dikit sedikit, hujan lebat dikit tumbang semua pohonnya. Ya gimana nggak tumbang Pak? Pohon pun nggak dapat air soalnya kan. Semua jalan udah di paving block, di tembok, di beton, di aspal. Gimana dia akan dapat air? Dan kita udah merasakan betul bahwa ketika kemarau kering semua, pas hujan banjir semua. Kenapa kering? Ya karena airnya nggak ada yang ditampung kan. Jadi kekeringan semuanya. Ketika hujan banjir, kenapa nggak ada saluran yang baik? Soalnya banjir semuanya kan, di mana-mana jalanan harus jadi tempat jalan, jadi sungai jalanan kan begitu. Itu sudah mulai rusak kan. Air tanah sudah mulai dapat warningnya, nggak bisa dipakai minum sekarang. Dipakai minum berbahaya. Walaupun awalnya memodus Pak, ini Istri Wil kan ini. Yang jualan mulai air jualan air itu kan ini Pak, di Indonesia tuh Istri Wil Pak. Ternyata Istri Wil ada di masjid ini Pak. Yang mulai jualan air itu kan ini Pak. Dari dulu kan sebenarnya dari zaman Rasulullah, orang Yahudi lah yang pertama kali jualan air Pak. Ya, dia monopoli itu. Yang ujungnya akhirnya begitu, bahwa air tanah nggak sehat segala macam karena mau jualan Pak gitu. Dan kenyataan jadi nggak sehat air tanah Pak. Ya karena tercemar dan seterusnya. Makanan juga begitu. Semakin dimix makanan semakin nggak sehat sebenarnya. Kan kalau kita kan seringkali stres Pak ya. Makan daging kambing mah nanti buat darah tinggi. Mungkinnya Rasulullah nggak darah tinggi Pak. Sekali makan daging kambing kan bukan satu potong gitu. Pahanya gitu kan. Orang Arab begitu kan, nggak ada yang darah tinggi kan, kolesterol segala macam. Ternyata pola masak yang salah kan begitu, cara menyembelih yang salah, pola mengelolanya yang berbeda, yang salah. Ya. Dan cara mengkonsumsinya, ya, kira-kira begitu kan. Buah sudah begitu segarnya dimix oleh kita kan, jadi jus janda, jus poligami, itu pasti nggak sehat Pak. Terutama kaum wanita, ngaran lagi udah jus janda, udah nggak sehat Pak. Jus poligami udah nggak deng-deng. Kalau suami saya minum jus ini sudah katanya di rumah nanti ribut melulu kan. Ya, jadi manusia yang membuat susah sebenarnya kan begitu. Makanan tinggal metik kan, buah-buahan tinggal metik, sayur tinggal metik. Karena huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an kan begitu. Allah menciptakan itu untuk kalian semua.
Tapi sekarang tidak bisa metik, Pak. Kalau ada pohon mangga di depan kan nggak bisa metik, Pak. Nggak bisa metik, pencuri kan begitu, Pak. Dibuat susah kita ini kan. Ya. Kok jadi ke situ ya, Pak? Ya kembali bahwa Al-Quran itu mudah. Prakteknya adalah mengulang. Berapa kali mengulangnya terserah kita. Ya intinya sampai bisa. Kalau belajar sampai bisa. Mengenal huruf alif sampai bisa. Ya. Yang penting mengulangnya adalah jangan yang salah. Mengulangnya harus benar. Pengucapannya harus benar. Karena apa yang kita lakukan adalah semuanya hakikatnya pengulangan. Pak, kenapa Bapak bacanya begitu? Dah katanya begitu. Kata siapa? Kata guru saya dulu begitu. Atau kata nenek saya begitu. Neneknya diingat kenapa sering mengulang-ulang. Kenapa saat baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, imamnya begitu. Kan belajar Al-Fatihah kan nggak pernah dihafal sama kita, Pak ya. Kalaupun dihafal tuh bareng-bareng bacanya waktu di madrasah kan dari maghrib sampai isya, zaman saya dulu begitu, Pak. Siang dikit mah dari mulai asar begitu kan. Saat gurunya mulai mengajarkan pada kita, ayo sama-sama kita baca Al-Fatihah. Sadar nggak sadar udah mengajarkan salah itu rata-rata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang salah nggak, Pak? Pas tanya gurunya berapa harokat mad tabi'i? 2 harokat. Tadi berapa harokat? Berapa tadi ya? Coba diulang lagi. Banyak yang 2 harokat kepanjangan bacanya. Karena asik bersama-sama, tapi nggak dipraktekkan. Ya, dalam baca pun perlu dipraktekkan. Ketika mad tabi'i 2 harokat, ya 2 harokat persis. Kalau diistilahkan harokatnya dengan ketukan, 1 harokat 1 ketuk, 2 harokat 2 ketuk, ya harus tepat 2 ketuk, kira-kira begitu. Tapi saat sedang sama-sama mengalir aja, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadang nirnya nggak didobelkan R-nya, nirrajim. Karena asiknya barengan. Murid ngikut aja. Sehingga sampai praktek sholat, ya begitu semua. Imam itu begitu, karena sejak kecilnya belajarnya begitu. Kok begitu diulang-ulang. Saat diperbaiki oleh guru tahsinnya, saat diperbaiki praktek benar, Pak. Saat sholat kembali salah. Karena saat diperbaiki oleh gurunya baru sekali. Tapi dia membaca yang salah Al-Fatihahnya udah ribuan kali. Ya, alam bawah sadarnya ke situ. Tahu bahwa ta'ud itu tahu bisa bismillah, lahnya itu tahu 2 harokat. Tapi prakteknya 4 harokat atau 3 harokat paling tidak. Bahkan ada yang pendek. Iya, karena ada tasid double iya-nya. Tapi seringkali tidak ada double tuh imam tuh. Iya, karena budua iya. Nggak double tuh tasidnya, hilang. Kenapa? Hafalannya begitu. Sering kali mengulang-ulang. Idealnya ketika menghilangkan yang lama, yang salah tadi harus diulang-ulang sesuai jumlah itu. Kalau mengulang yang salah 1000 kali, ya harus diganti dengan 1000 kali mengulang yang benar. Tetapi karena kecerdasan dan kemudahan yang Allah berikan kepada manusia untuk belajar Al-Quran, tidak mesti. Yang perlu adalah adab tadi berintegrasi dengan Quran, ditambah dengan selain berlindung tadi kepada Allah dari godaan setan. Karena setan begitu, Pak. Ayat manapun, karena itu ayat ruqyah, bagi setan itu pantangan. Maka itu suka digodanya manusia agar bacanya nggak benar. Kalau bacanya nggak benar, setan bukan lari, Pak, mendekat. Makanya kan ada yang cerita bahwa saya itu baca Quran udah banyak, udah khotamkan Quran bukan lagi sebulan sekali, dua pekan sekali gitu kan, baca Qurannya khotam, bahkan seminggu sekali saya khotam Quran, tapi kenapa saya digoda setan aja? Ya bacanya nggak bener, Pak. Baca Yasin kan cepet-cepet rata-rata, Pak ya. Masyarakat kan begitu. Kenapa tiap malam Jumat selalu dibaca?
Baru malam Jumat dibaca aja, bacanya bisa cepat Pak. Gimana kalau tiap malam? Karena kan disunahkannya baca surat Yasin bukan malam Jumat tapi tiap malam. Ada ayat-ayat pilihan yang harus tiap hari dibaca, di antaranya surat Yasin tiap malam dibaca. Pasti akan lebih ngebut Pak. Boleh nggak? Cepat boleh. Tapi kaidah 1, 2, 3 harokat itu harus dipraktekkan. Jadi kali banyak orang baca cepat tapi nggak dipraktekkan tuh harokat-harokatnya. Setan seneng Pak. Kan nanti Bapak kalau melihat orang yang meruqyah Pak, kalau ruqyah syar'i baca Qur'annya bener. Baca Al-Fatihah, ada satu keluarga si pasiennya sakit, udah kerja medis kemana-mana, bahkan nggak diketemukan penyakitnya apa gitu kan, akhirnya menggunakanlah guru ruqyah kan. Orang guru ruqyahnya mengatakan kumpul semua keluarga, yuk bawa air semuanya gitu kan, mau pakai gelas pakai botol silahkan gitu kan. Setiap orang pakai bawa air satu keluarga itu. Yuk baca Al-Fatihah bareng-bareng, baca Al-Fatihah, ikuti saya kata guru ruqyahnya tuh, ikuti saya. Yang mau diobatin pasiennya Pak yang sedang anggaplah koma begitu kan. Yang jerit-jerit justru yang sedang sehat Pak. Baru baca Al-Fatihah, baru bacain Al-Fatihah untuk air Pak, belum diminumin, udah jerit-jerit. Oh hebat tukang ruqyah, bukan hebat tukang ruqyah, baca Qur'annya bener gitu kan. Dan semuanya disuruh ngikutin bacanya bener. Setan udah ketakutan duluan. Loh kok yang sakitnya biasa-biasa aja, kok malah yang sehat gitu kan. Karena boleh jadi di rumah tuh yang sakitnya itu tidak ada apa-apa sebenarnya. Tapi sekeluarga itu atau seisi keluarga itu ada barang-barang atau ada orang yang memang berhubungan dengan makhluk itu. Dianya nggak diserang, tapi yang diserang saudaranya, ayahnya, segala macam. Nah itu bahwa ayat Quran tuh adalah pantangan bagi syaitan. Tapi kalau baca Qurannya, kalau guru ruqyahnya itu tidak syar'i, biasanya bacain Quran juga Pak. Dalam dunia begitu Pak, kan mungkin pernah mendengar ada ilmu hitam gitu Pak ya, ada ilmu putih. Aliran hitam, aliran putih kan begitu. Satu lagi. Apa tuh? Ilmu merah. Ilmu merah. Apa yang merah? Ada ya. Saya baru dengar kalau yang merah. Kalau ilmu hitam sudah pasti sepakat tuh dukun Pak gitu kan. Kan gitu tuh. Dukun tuh. Jampe-jampenya, jang jawokannya, wah bahkan yang porong-porong pun dijampe jadi jangan jampe-jampe. Itu kalau dukun begitu Pak. Aliran putih, bacaan-bacanya adalah ayat-ayat Quran Pak. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Tapi coba lihat, kalau yang tidak syar'i itu aliran putihnya, bacanya nggak sesuai dengan tajwidnya. Bahkan mirip kayak dukun bacanya, ngegerenyem Pak. Baca Quran Pak, Al-Fatihah dibaca, tapi ngegerenyem Pak gitu kan. Kita yang dengarnya nggak tahu juga yang dibacanya apa, cuma dengarnya dikit-dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mirip kayak dukun. Makanya ketika sekarang ramai aliran ada ruqyah syar'i, nggak mau disebut aliran putih Pak. Karena aliran putih, aliran hitam nggak jauh beda sebenarnya. Bedanya yang satu dipoles dengan ayat-ayat Quran, tapi prakteknya sama. Saat baca ayat Quran itu tidak benar, bahkan ini kan disengaja gitu kan, tidak benarnya, prakteknya begitu kan. Setan seneng Pak. Saya punya teman dulu orang Banten, mohon maaf. Kan kita kalau orang nyebut orang Banten, orang Cirebon tahu Pak ya. Gudangnya gudangnya ilmu begitu. Ketemu sama saya, curhat ketemunya. Ustaz, saya ini gimana ya katanya. Kenapa gimana? Dia sudah jadi tobat setelah menikah. Kasihan ke istri saya. Kenapa kasihan ke istri? Stres. Kenapa? Karena ketika kalau bareng jalan dengan istrinya kemanapun, mau naik kendaraan, mau jalan kaki gitu kan, pasti dia berkelahi Pak. Pasti berkelahi.
Ya istri stres kan, udah suami takut suaminya celaka atau pokoknya maunya kok punya suami berkelahi melulu, ustadz tapi berkelahi melulu. Ya, ya saya kan nggak tahu apa-apa kan, tanya memang kenapa tuh? Punya ilmu ternyata Pak. Ilmunya sama dengan saya Pak. Tiap pagi petang suka baca doa ma'surat Pak. Baca Al-Fatihah. Baca doa perlindungan, kok sama doanya gitu kan. Tapi bagi dia tuh membuat kuat di kadek Pak. Jadi ilmu kanuragan doa-doa itu bagi dia. Bagi saya mah enggak Pak, jangankan di kadek Pak. Karena jarum aja nggak jorok saya mah Pak. Jadi pendekar gitu kira-kira. Ya tanya kok doa-doa ini antum baca sama dengan saya sih bilang gitu kan. Tapi kok bisa begitu ya gitu kan. Ya karena saya diajari guru saya begitu katanya. Kalau mau kuat di kadek baca ini amalkan tiap pagi petang. Sama nasihatnya kayak Rasulullah. Cuman beda aja bahwa ujungnya nih supaya kuat di kadek, supaya dapat ilmu ini, buat itu beda aja begitu. Kalau saya baca itu karena memang niat wirid gitu kan, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kalau orang ini niatnya memang dapat ilmu. Dan ternyata memang kalau pernah lihat film-film Cina gitu kan, ya, jago-jago kungfu, rata-rata kan memang begitu Pak, nyari teman berkelahi kan, karena ingin saya paling hebat kan begitu. Dan kata dia bawaan saya begitu, memang lihat orang tuh hebatnya gelut gitu. Lihat ada orang preman misalkan menindas, inginnya melawan aja gitu, nggak peduli dia mau selamat nggak selamat, tapi begitu inginnya. Nah, akhirnya ketika udah ngobrol saya bilang ya niat ente salah sih memang gitu kan, doanya sama tapi niat ente salah. Udah tobatlah sekarang, tobat, tinggalkan yang begitu-begituan. Akhirnya dia tinggalkan, dia mentobat, mencoba membersihkan dirinya dan tetap mempraktekkan doa ma'suratnya Pak. Udah nggak kuat di kadek lagi dan nggak pernah berkelahi lagi Pak. Jadi berkelahi itu karena jinnya itu memang mau Pak, ngajak ayo tuh gelut tuh gitu, kira-kira begitu. Nah, itu mah jinnya kopral, kamu kan kolonel jinnya kan, kira-kira begitu Pak. Jadi saat baca Quran tidak benar, itu makhluk-makhluk tadi yang disebut setan dari golongan jin khususnya itu yang mendekat dengan kita. Kata hati-hati. Makanya para ahli Quran itu salah dikit ya dia balik Pak. Baca Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim, kepanjangan dikit sudah dia balik lagi. Berhenti, balik lagi. Perbaiki. Sebagaimana ini baca Quran itu adalah ini prototipe kehidupan kita. Kalau kita buat salah, jangan diterusin, Pak. Balik lagi, berhenti sejenak. Balik lagi, perbaiki maksudnya, perbaiki. Ya, dalam kehidupan kan kalau salah pada Allah minta maaf dengan istighfar, pada kalau bersentuhan dengan orang lain kesalahannya minta maaf pada orang itu. Begitulah kehidupan. Kalau dibiarkan, hati ini kan kayak cermin. Kayak cermin bersih, kayak kaca begini kan. Ketika ada noktah satu, debu hitam, itulah dosa kita. Dibiarkan ada noktah lagi yang kedua, 3, 1000, 2000 terus, sehingga hati yang tadi jernih bersih itu menjadi kelam, hitam, legam gitu kan, bahkan keras akhirnya kan, lebih keras dari batu. Kalau udah begitu susah itu orang diperbaiki, susah diperbaiki. Oleh karena itu dalam psikologis diajarkan Pak, seorang manusia kalau sudah di atas 35 tahun atau 40 tahun nggak berubah, itu susah berubah Pak. Kalau dia sampai usia itu tukang ngutil gitu Pak, itu sampai usia lanjutnya pasti begitu terus Pak. Bukan nggak bisa berubah, tapi susah berubah. Kenapa? Karena dia kebiasaan. Di usia itu usia yang sudah stabil, 35, 40 ya kan, Rasulullah pun juga jadi Nabi kan 40 tahun. Karena kejiwaannya udah stabil.
Mereka di usia sebelum 40 itulah perbaiki segala macam yang ada dalam diri kita. Bersihkan kalau ada dosa-dosa itu. Karena kalau tidak bersihkan, tidak diperbaiki, itu kan menjadi terus dicontoh oleh anak cucunya nanti. Kayak orang Sunda bilang ada istilahnya aki-aki 7 mulut dari setan macam gitu. Maksudnya apa? Saya dirubah apa? Aki-aki 7 mulut apa gitu. Susah dirubah. Kebiasaan merubah diri, kebiasaan beristighfar, kebiasaan minta maaf itu kalau dilakukan sejak mudanya, itu akan terbawa nanti di saat sudah tua. Bahwa kalaupun sudah lanjut usia, bukan akan terus memperbaiki dirinya. Dan itulah para salafus saleh ya. Rasulullah kan sejak jadi nabinya justru rajin istighfar kan begitu. Tiap hari tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar Rasulullah. Aisyah pun juga sempat bertanya-tanya, kok kan ahli surga Rasulullah, dimaksum, tapi kenapa masih beristighfar? Ya dengan kita kan, dimaksum enggak, dosa bertumpuk, enggak pernah istighfar. Kalau disuruh istighfar, salah saya apa? Ya salahnya nggak tahu salahnya apa itu. Jadi salah yang paling sederhana kita nggak tahu salahnya apa. Nggak pernah mau minta maaf ke tetangganya, ke pasangannya, ke istrinya, istri ke suaminya, orang tua ke anaknya. Anak dong yang minta maaf sama orang tua. Masa orang tua minta maaf sama anak? Makanya kok populer kan ada anak durhaka. Memang nggak ada orang tua yang durhaka? Banyak kok orang tua durhaka itu. Orang tua durhaka tuh banyak gitu kan. Tapi istilah yang durhaka senantiasa disematkan kepada anak, Pak. Tandanya memang orang tua semakin tua semakin banyak dosa gitu, Pak. Nggak ngaku punya dosa itu. Yang harus salah tuh anak. Bagi suami yang harus salah istri. Kata istri juga sama, yang salah tuh suami. Makanya seringkali baik suami ataupun istri punya dua pasal kan, Pak. Pasal pertama adalah bahwa suami tidak pernah salah. Atau istri tidak pernah salah. Pasal kedua, kalau salah balik ke pasal pertama gitu. Egois akhirnya kan. Dan itulah setan begitu, Pak. Makanya kalau orang yang belum nikah dihalang-halang oleh setan untuk tidak nikah dengan berbagai alasan. Mau usia 25 tahun sunnah Rasul. Dikasih janda 40 tahun nggak mau. Kan Rasulullah sunnahnya 40 tahun nikahnya kan dengan istrinya kan. Janda lagi kan, kaya raya lagi kan. Jadi kalau mau nikah nanti Bapak kalau punya anak, Pak, nikahnya kalau memang harus 25 tahun harus carikan janda yang 40 tahun kaya raya. Kalau laki-laki tuh istrinya. Dan baik lagi gitu kan. Dan lihat maharnya kan, Rasulullah maharnya 100 onta merah. Onta merah itu kalau satu onta merah kan onta yang termahal, Pak. 100 juta misalkan gitu kan. Kali 100 onta berapa tuh, Pak? Kalau murah mahar nikahnya di bawah 25 tahun nikahnya boleh lah gitu kan. Tapi kalau di atas 25 tahun lalu lebih mahal maharnya itu. Karena udah banyak kan duitnya gitu. Alasan studi dulu kan itu setan begitu kan. Jadi semakin tinggi studinya semakin gak mau nikah orang tuh, Pak. Banyak mikir. Anak SD 15 tahun suruh nikah daek, Pak. Kamu nikah ya? Iya siap gitu kan. S1 suruh nikah, belum kerja saya gitu kalau anak S1 mama. Disuruh nikah nggak mau. Sama halnya kalau kerja. Orang anak keluaran SD suruh jadi tukang beca mau, Pak. Kamu jadi tukang beca aja siap. S1 masa S1 jadi tukang beca. Malu dong. Anak SD disuruh jadi direktur, semangat dia, Pak. Kamu jadi direktur mau nggak? Oh mau, Pak. Anak S1 disuruh jadi direktur, Pak, nolak juga, Pak. Saya mau punya pengalaman, baru lulus kuliah. Loba mikir, Pak, semakin banyak ilmu. Disuruh jadi tukang beca, nggak mau. Terhina. Disuruh jadi direktur, belum punya pengalaman. Kalau yang anak SD, apapun dikerjain, Pak. Nekat dia mah, nggak punya mikir, Pak. Direktur, coba-coba, gagal makan baik. Gitu. Anak SD makan begitu. Karena S1 begitu, kalau mikir semakin tinggi S2 apalagi masa S2 jadi tukang bakso, nggak mungkin lah. Dorong-dorong pikirnya harus kedorong-dorong, karena tukang bakso kan tidak semuanya ngedorong, Pak.
Jadi bosnya tuh kan kalau S2, profesor bakso sekalian tuh keluar kan. Ya. Nah, kembali bahwa Allah memudahkannya. Nah, seringkali kita bentuk-bentuk hijaiyah tuh dalam pengucapannya karena tidak tahu bentuknya, seringkali kita merekayasa sendiri. Dalam belajar Quran, jadinya talaki. Sebenarnya dari mulai belajar Qurannya talaki sampai kepada memahami Qurannya. Ya, talaki ya tidak dari gurunya gitu kan. Dia harus belajar dari gurunya. Gurunya belajar dari gurunya lagi kan terus. Yang kalau disebutnya dalam hadis pada disebutnya ada sanadnya nyambung dengan Rasulullah gitu kan. Oleh karena itu kitab Al-Quran terpelihara terus dari mulai membacanya ya, atau teksnya dulu, konteksnya membaca itu terpelihara terus. Kenapa? Karena belajarnya talaki, nyambung dengan Rasulullah SAW. Kan dalam dunia ilmu Quran ya ada yang disebut dengan ya sanad tadi. Biasanya orang yang punya sanad dan kalau sudah punya ya hafid Quran. Ngafalinnya sih bisa di sini, Pak. Mungkin di sini belum ada yang guru yang nyambung dengan Rasulullah gitu kan, yang punya sanad. Enggak apa-apa belajar, yang penting praktek benar dulu. Nanti disambungkanlah dengan yang punya sanad. Kalau baru belajar Iqra, nggak usah nyambung dulu dengan punya sanad, Pak. Karena yang punya sanad pun juga masih mahal, masih jarang gitu maksudnya gitu. Jadi kalau dihadirkan belajar Iqra dengan punya sanad di sini, ya beban berat mungkin bagi kitanya di sini. Biarlah belajar dulu mengalir. Setelah sukses kan nanti udah beres Iqra, belajar tahsin kan begitu diperbaiki bacaannya oleh guru. Nanti sambungkan dengan sanadnya. Biasanya disertifikasi di situ. Idealnya begitu, yang punya sanad berhak ngajar kira-kira. Yang belum punya sanad ya kalau nggak ngajar ya nggak ada yang belajar nanti soalnya. Boleh ngajar gitu kan. Tapi jangan sok benar dulu kira-kira begitu kalau belum punya sanad. Saya belum punya sanad, Pak. Tapi nyambung dengan yang punya sanad. Belum tuntas soalnya belajarnya kan begitu ya. Baru juz 30, Pak, saya. Belum 30 juz. Juz 30. Ya, harus nyambung, Pak. Pemahamannya pun begitu kan. Mentadaburi ayatnya. Walaupun nanti dalam tafsir Quran itu ada tafsir Quran bil Quran kan. Ada Al-Quran ditafsirkan dengan Quran lagi. Ada tafsir Quran bil hadis. Quran ditafsirkan oleh hadis. Ada tafsir yang disebut dengan tafsir bil ra'i. Ya, ditafsirkan dengan pendapat. Tetapi nggak boleh sembarangan orang berpendapat begitu kan, harus ada ilmunya ketika mentafsirkan. Ya. Walaupun orang yang menggunakan ra'yu, tapi dia itu ahli Quran, ahli hadis begitu kan. Biasanya ketika mentafsirkannya dengan ra'yu, karena memang dari hadisnya nggak ada kira-kira begitu. Kan semakin kesini Al-Quran itu kan semakin berkembang. Tafsir berbeda-beda kan. Dari sejak zaman Abbas, zaman Rasulullah kan, Abbas ahli tafsir waktu itu kan, sampai sekarang berkembang terus. Bukan berbeda, saya lagi ya, kalau ada tafsir berkembang bukan berbeda, tapi semakin luas, semakin menyempurnakan Al-Quran. Dan itu Allah memudahkannya. Dan sampai sekarang Quran kan belum genap semuanya ditafsirkan. Setidaknya ayat-ayat muqatta'ah orang belum tahu artinya pun sampai sekarang kan. Ayat muqatta'ah itu ayat yang terputus-putus. Ayat terputus-putus itu adalah nyambung sih tulisannya, tapi ayat-ayat yang nggak berharokat. Disitulah kita harus kenal nama hurufnya, karena ada huruf yang atau ada ayat Quran yang tidak berharokat. Itu umumnya di awal-awal surat. Dalam Al-Quran ada 29 titik. Ya, yang pertama Al-Baqarah, ayat pertama kan alif, lam, mim. Nyambung tulisannya, alif lam mim nyambung, tapi disebutnya muqatta'ah, terputus. Kenapa? Nggak ada harokatnya.
Umumnya bahasa Arab, bahasa Al-Quran, kalau nggak ada harokatnya, nggak ada artinya. Atau ya manusia belum punya ilmu untuk mengartikannya. Bagi Allah mah ada tentunya, kan Allah maha tahu. Ya sama halnya dengan alfabet kan ya. A kan nggak ada artinya, Pak. A itu apa gitu kan. B itu apa, C itu apa, sama alif itu apa, artinya nggak ada. Tapi banyak kan ketika alif lam mim, orang merekayasa dalam rokyunya. Alif sedang berdiri tegak, lam sedang duduk atau sedang ruku, mim sedang sujud, kayak begitu Pak. Benar tidaknya walau alam. Selagi nggak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, ya jangan dianggap benar. Tapi boleh aja silakan. Tapi benar tidaknya jangan sampai diakuisisi itu benar begitu. Oh, alif sedang berdiri, lam sedang ruku, sujud, mim sedang sujud. Ya. Karena Allah juga tidak mengajarkan ke nabinya. Ya, bisa tanya ke guru-guru Quran, pasti nggak ada yang bisa menerjemahkan alif, lam, mim, toha, yasin, nun, nggak ada yang bisa menerjemahkan. Kemenang pun juga dari awal menerjemahkan Qurannya sampai hari ini nggak pernah tuh ada terjemahannya. Ada murotal yang ketika baca Quran si qori'nya kemudian ada terjemahnya, pas alif lam mim pasti bacanya sama tuh. Alif lam mim. Kan terjemahnya alif lam mim lagi, pada diulang alif lam mim. Dan kenapa harus kenal huruf? Karena itu bacanya harus tepat. Ketika alif pendek kan, alif pendek. Karena tulisannya kalau dituliskan dirangkaikan tuh alif lam fa. Nggak ada yang membuat dia panjang. Tapi kenapa lamnya jadi panjang? Lam. Karena tulisannya ada lam alif sama mim. La-nya panjang. Em-nya dimatikan. Dan itu dalam kaidah tajwid ini dipanjang. Jadi ketika ada huruf mad, ya di depannya ada huruf yang dimatikan atau ada huruf yang bertasdid, itu bacaannya panjang, 6 harokat. Kayak walad do-nya panjang kan 6 harokat. Di depannya ada huruf bertasdid lam. Setelah panjang baru el. Dol. Sama ini alif lam. Mimnya mati. Di depannya ada huruf mim lagi, panjang lagi kan. Sebelum mim dibaca, emnya panjang. Karena mim mati ketemu dengan mim. Dalam kaidah Qur'annya itu, kalau diharokatin tuh, mim yang keduanya pasti bertasdid. Itu disebutnya idgham nantinya. Idgham mimi atau idgham mithlain atau idgham mutamasilain. 3 harokat tuh ditahan bacanya. Alif lam mim, baru mimnya juga panjang karena tulisannya mim iya mim. Makanya dalam alif lam mim itu di mimnya di atasnya ada tanda tasdid. Ya. Ketika orang tidak mengenal huruf-huruf hijaiyah, saya pernah tuh Pak menginterview orang yang sudah punya sanad. Kayak saya tanya kan, Anda belajar di mana? Belajar di sini, di Semarang dia belajarnya. Punya sanad nggak? Punya sanad. Udah hafid Quran, punya sanad. Sebagai yang interviewnya, keder Pak, saya belum hafid Quran. Yang ditesnya adalah udah hafid Quran. Ya, tapi biasa kalau saya kan MBA Pak. MBA itu murabi banyak akal Pak. Gimana cara nawe gitu kan, agar tidak keder gitu ya. Biasanya kalau orang hafid Quran, kalau orang tuh ngetesnya tuh yang tengah-tengah, yang panjang-panjang. Kalau saya yang pendek-pendek aja, Al-Fatihah baca. Nah, coba alif lam mim dibaca. Bacanya apa Pak? Alama Pak. Loh, orang punya sanad bacanya alama Pak. Ente punya sanad dari mana sih gitu kan? Di Semarang nggak katanya. Semarang Ustaz katanya. Ini bacanya apa? Alama, apa bacanya itu? Kok alif lam mim alama gitu Pak. Saya melihatkan Qur'annya, kan dia nggak lihat Qur'an, saya lihatin Qur'annya. Itu ada harokat fathah nggak ada. Tapi kenapa ente baca alama? Iya, terus bacanya gimana Ustaz? Lah katanya punya sanad Pak. Seringkali juga kalau sanad-sanadan, mohon maaf ya, ada yang kelewat dalam baca Quran.
Ketika kita datang metode ikro, ada kiroati, ada umi, ya macam-macam sekarang tuh metodenya. Yang rata-rata itu 6 jilid bukunya, Pak. Nah, huruf hijaiyah kan gak pernah dikenalkan di awal, Pak. Betul tidak? Yang punya anak-anak sekolahnya belajar gitu masih begitu. Kan langsung A, ba, nggak tahu dia alif, ba atas saja nggak tahu dia A, ba berharokat fathah dulu, nanti berharokat kasroh, doma kan begitu. Bahkan harokat pun nggak tahu, pokoknya mah A bunyinya A, I, U. Nggak salah mengajarkan itu, Pak, karena itu lebih cepat dia bisa baca Qur'annya. Karena senang semua orang, kalau gurunya senang, orang tua senang kalau anak itu bisa cepat baca Al-Qur'annya. Nah, karena dikejar waktu, kayak TKTPA kan mengejar mau wisuda, dan mengenalkan huruf itu rata-rata di akhir. Termasuk kayak ini kan termasuk ayat-ayat goribah, ayat-ayat asing kan gitu yang muqatta'ah itu kan. Dikenalnya di akhir. Namanya dikenal di akhir, udah berebut mau wisudaan, gurunya siap-siap mau wisudaan segala macam, hanya dikenalkan doang saja. Sedangkan ke Al-Qur'an belum praktek membaca dengan benar. Baru dikenalkan wisuda, dan udah wisuda rata-rata kan merasa lulus, Pak, nggak dilanjut belajarnya gitu tuh. SD lulus di wisuda, SMP rata-rata coba sekarang masyarakat kita SMP kalau nggak di sekolah Islam nggak belajar Quran lagi. Bacaan Qurannya sih bagus, Pak, dia alama Yasin jadi Yasa. Nah jadi gitu. Sehingga saya sering tanyakan, ente belajar ikro-nya tamat nggak dulu? Gitu. Tamat Ustaz. Gitu. Ya, tapi kenapa ini bacaan salah? Ini nama hurufnya apa? Nggak tahu. Ya ada permasalahan yang luput atau hilaf gitu kan, hilaf. Bukan kesalahan lah, tapi kehilafan yang ya karena waktu dikejar-kejar seperti itu ya. Karena umumnya masyarakat kita ya kayak kita kan. Di sini ada praktek latihan Quran di sini untuk bapak-bapak gitu maksudnya. Kan nggak ada, Pak. Pertanyaannya kenapa? Ya. Kajian tauhid ada, kajian sirah ada, kajian fikih ada. Kenapa kajian Quran, baca Qurannya nggak ada gitu? Yang merasa pintar DKM-nya atau siapa ya? DKM-nya takut kabur jamaahnya, Pak. Karena rata-rata kalau udah belajar praktek baca Quran kalabur, Pak. Tinggal 2 orang. Kalau Ramadan tadarus banyak, Pak, tuh. Wah, tadarus banyak giliran. Tapi kalau tadarusnya dikoreksi, isuknya nggak ada yang tadarus lagi, Pak. Padahal di situ kuncinya sebenarnya kan. Saya punya murid, Pak, profesor, Pak. Ya, 88 mungkin sekarang usianya, 88 tahun, itu seger, Pak. Belajar dengan saya tanya kan, Prof, kenapa belajar Quran sekarang? Nah, Ustaz, saya ini udah kemana-mana ngaji ilmu segala macam, segala ilmu saya pelajari, Ustaz. Kenapa ini keris saja? Terus ya saya simpulkan nikahnya jauh dari Quran, saya nggak bisa baca Quran, belajar Quran. Minder dia, aku profesor, Pak. Minder, tapi belajar udah sekarang mungkin udah 4 tahun belajar sama saya. Ramadan kemarin dia kejebak, Pak, di masjid subuh-subuh gitu kan. Jadi berjamaah di masjid, paling depan dia safnya deket imam gitu kan. Gak bisa pulang, Pak, keburu diajak tadarus oleh yang lain gitu, Pak. Waduh, gimana saya baru belajar. Dia merasa belum bisa baca Quran karena oleh saya disalah-salahin, Pak. Salah, Pak, diulang, Pak, gitu kan kalau belajar itu. Online belajarnya kan. Nah, ketika karena udah ngedek-dek gitu kan. Pas gilirannya dia baca Quran. Ya jadi dia cerita sama saya, Ustaz, saya kayaknya paling jago tadi baca Qurannya. Kenapa gitu? Wah, saya dengar yang lain pada nggak bisa baca Quran. Yang lain pada seneng-seneng tadarus ya gitu. Saya baru kali itu ngalamin tadarus di masjid katanya kan. Kok merasa paling jago? Kata kalau yang lain oleh ustadznya di Korea, saya mah enggak, ustadznya malah bagus. Bagus. Ya, Pak, kenapa oleh saya disalahin? Kan tingkatnya berbeda-beda, Pak, saya bilang gitu kan. Orang-orang baru belajar mah salah dikit oleh saya nggak apa-apa, Pak. Gitu kan.
Tapi Pak udah 4 tahun belajar, masa salah dikit masih dibenerin juga kan. Ya. Jadi saya baru belajar tuh pertama hanya panjang pendek dulu, urusan mengucapkannya salah nggak biarin aja, yang penting mah bacanya seneng panjang pendek. Karena itu 2/3 Al-Quran sudah cukup Pak, dengan panjang pendek itu bener. Setelah terbiasa dengan panjang pendek, baru makhrajnya, sifat hurufnya kita kenalkan. Dikenalkan sampai praktek aja baca Qur'annya. Ketika dia tidak kesulitan, nih lihat gambarnya, rongga mulutnya kayak begini, dalam lidahnya kayak begini, nah, dia ikutin. Yang salah satu kesulitan orang tuh baca Quran ketika lidahnya nempel di gigi atas, Pak. Susah tuh. Saya juga dulu susah Pak, prakteknya lihat anak TK Pak, ponakan saya ngelel bener Pak, enggak susah Pak ngelel tuh. Ya, saya punya teori akhirnya memang pakai, kalau belajar Quran tuh bawa tali rapia Pak, ikat tuh lidahnya Pak, ketika ngelel tuh tarik beneran, enggak gitu kan. Sehingga pas coba lidahnya tempelkan dulu gigi, bisa Pak nempel, tapi pas baca ngelok deh Pak, karena nggak biasa. Sebenarnya pun nggak bisa karena nggak biasa, tapi latih terus bisa. Di situlah dia semakin semangat belajarnya Pak. Ternyata saya selama ini berkembang ya. Iya Pak, berkembang. Tapi kok di hadapan Ustaz salah wae, iya Pak. Karena tingkat mengkoreksi salahnya berbeda kan begitu. Sedangkan masyarakat yang baca Quran sendiri tanpa belajar, ya dia nggak nyadar salah dia kan, nggak tahu salah dia, begitu aja baca. Bertahun-tahun Ramadan, ya salahnya tempatnya di situ terus. Nah, jadi kalinya dia banyak. Sampai di mana tadi Pak? Jadi gitu contohnya. Lupa. Tadi, kenapa di sini nggak ada belajar Quran kan begitu khusus, fokus. Kalau malu berjamaah ya sendiri aja Pak, privat. Siapa yang guru Quran di sini berdua pojok sana di mihrab atau di situ tuh kan ada tirainya, saat ibu-ibu nggak ada di situ berdua. Ya. Berdua. Atau kalau di masjid juga malu atau ketahuan orang lagi belajar, udah di rumah panggil gurunya Pak. Siapa guru Quran di sini panggil ke rumah. Insya Allah guru-guru Quran ikhlas Pak. Dibayar 100.000 ikhlas, dibayar 1 juta lebih ikhlas lagi Pak. Jangan pelit-pelit kasih guru itu kan gitu Pak. Insya Allah berkah. Saya kadang nanya, Ustaz itu baju beli di mana? Enggak, saya mau dikasih. Dan baju saya semuanya hasil pengasihan Pak. Nggak ada yang pernah beli Pak. Baju, cuci celana dalam Pak. Baru beli itu celana dalam. Jadi mau celana sampai kepada atasan termasuk peci ini dikasih orang. Ada yang baru saya pakai yang baru, yang lama tinggalin Pak. Kenapa yang lama ditinggalin? Ya udah masa amal jariahnya udah hilang Pak. Kasihan yang baru soalnya. Kamu nggak mungkin dipakai 4-4-nya kan begitu di peci saya kan begitu kan. Sebenarnya dulu saya nggak pernah pakai peci Pak kemana-mana Pak. Ceramah nggak pernah pakai peci. Gara-gara yang ngasih aja Pak dikasih peci ya pakai. Kenapa? Ada yang nanya, kenapa saya sekarang pakai peci? Ini kan orang udah ngasih, saya yang kasihan dia udah beribadah sama saya kan ngasih untuk dipakai, kalau disimpan dia nggak dapat pahalanya. Saya pakai Pak, nggak dapat amal jariahnya. Baju ini dapat amal jariah. Awalnya mah gara-gara saya Ramadan waktu itu tiba-tiba dapat undangan dari Kota Baru kan, Masjid Al Irsyad ya, Al Irsyad ya kalau salah. Dapat taraweh di situ kan, lagi pakai baju lapangan Pak. Mampir ke rumah teman, pinjem baju, pinjem baju gitu. Dah untuk Ustaz aja pakai Pak. Dia orang yang tahu mah itu dikasih orang katanya di bajunya gitu kan. Ya, kok dipakai terus Ustaz? Ya dibalikin lagi nggak boleh sama yang punyanya. Saya tanya, ya kan lumayan kan. Saya emang nggak pernah ceramah katanya kan. Kalau Ustaz ceramah ya pahala Ustaz ceramahnya dapat saya. Ustaz yang ceramah saya pahalanya terus mengalir. Ya, sampai usang aja saya baju saya Pak, kira-kira begitu. Nah, ngajar pun juga begitu kan. Ngajar itu amal jariah. Kalau saya ngajar muridnya mempraktekannya dengan benar, udah amal jariah tinggal menunggu. Ya.
Karena kalau saya ngajar Quran tuh Pak, dan dibagi 3 Pak, murid saya tuh. Yang pertama dikategorikan pengguna dulu Pak, atau pemakai. Kalau udah dia bagus, ditawarin mau nggak jadi pengedar gitu kira-kira Pak. Ya, suruh ngajar maksudnya Pak. Mau nggak jadi pengedar kan itu. Kan sukses narkoba begitu Pak, disuruh jadi pengguna dulu, udah menikmati menggunakan narkoba, jadi pengedar kan akhirnya, datu bisa beli soalnya kan jadi pengedar agar jadi punya untung kan. Jadi pengedar kan punya amal jariahnya kan begitu. Udah jadi pengedar, mau nggak jadi bandaranya. Kalau jadi bandarnya baru tuh disambungin dengan yang punya sanad. Jadi kalau saya belum punya sanad, murid-murid saya udah punya sanad Pak gitu kan. Loh kok Ustaz yang belum? Ya itulah PR-nya saya tuh alhamdulillah Pak. Nunggu bel sebenarnya kan. Ya. Nah, sekali lagi ayat tadi Pak. Ayat Al-Qamar ayat 17 tuh diulang oleh Allah 4 kali dalam satu surat tuh. Jadi banyak surat ayat yang diulang tuh kan. Kita yang ingatnya fabi ayyi ala rabbikum tukadziban yang diulang-ulang. Tapi sebenarnya banyak ayat yang diulang-ulang dalam satu surat, diantaranya ini. Ini 4 ayat. Setelah ayat walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, jadi saya akan nanti dibaca saja. Itu Allah ceritakan kaum yang Allah hancurkan. Kaum Ad, kaum Samud, dan terakhir ayat kaum Fir'aun. Maksudnya apa? Bahwa Allah sudah mudahkan tuh. Fir'aun kan sudah dimudahkan hidupnya. Kaum Ad sudah dimudahkan, kaum Samud sudah dimudahkan oleh Allah hidupnya itu. Tapi mereka ingkar pada Allah. Allah musnahkan. Nah sekarang kita ini hidup ini dimudahkan berabad-abad lamanya oleh Allah karena Qur'annya nggak hilang. Ya. Jadi yang memudahkan hidup kita adalah dengan Al-Qur'an. Kalau Qur'annya ditinggalkan, apa bedanya dengan kaum Ad, kaum Samud? Walaupun tadi kalau kaum Ad, kaum Samud kan dengan kejayaan Pak, dengan gunung-gunung, dengan kekuasaan kan begitu. Bukti Allah mudahkannya. Sebenarnya kita dengan Al-Quran ya bisa segalanya gitu kan. Mau apa? Mau kaya silahkan, dengan Quran gunakan. Mau miskin pun silahkan, dengan Quran gunakan. Mau jadi presiden silahkan, dengan Quran. Allah akan memudahkannya. Jadi mau jadi apapun gunakan Al-Quran, kira-kira begitu. Kalau enggak, kembalikan ke surat Al-Baqarah ayat 121-nya kan. Wa may yakfur bihi wa may yakfur fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang mengingkari, menolak ini, melupakan ini, meninggalkan Al-Quran, fa ulaika humul khasirun, rugi. Ditutup bahwa itulah bangsa kita kan, mayoritas muslim, tapi 65 sampai 72% sampai sekarang belum berkurang Pak, hasil survei terakhir begitu. Umat Islamnya bukan tidak membaca dengan benar, tidak bisa baca Quran. Kan miris, umat Islam tidak bisa baca Quran. Yang baca belum tentu juga benar. Yang benar belum tentu khotam sebulan sekali. Begitu tuh PR-nya besar sekali. Makanya DKM ngadain Pak, khusus Pak. Tawarin aja mau privat, mau klasikal, mau rame-rame, atau mau di rumah, mau di masjid, tawarin Pak. Bagi DKM insya Allah amal jariah. Nawarin doang ya amal jariah. Kalau jadi terbuka nanti saya mau belajar deh, tapi jangan kasih tahu orang lain, nggak apa-apa Pak. Yang penting belajar. Tapi harus dengan gurunya. Jadi kasih tahu gurunya. Jadi kalau belajar nggak kasih tahu gurunya nggak datang nanti soalnya ya. Jadi nggak belajar akhirnya kan begitu. Baik, demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktu juga sudah habis. Kan nggak ada pertanyaan Pak ya? Nggak boleh bertanya kan soalnya kan karena waktu sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat dan bersiap-siap kita untuk terus berinteraksi dengan Quran semakin baik, semakin mendalam, agar kita dijadikan oleh Allah sebagai ahli Quran, dan kehidupan kita dunia akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.